Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Pulau Bali, pulangnya lewat kota negara. Salam pemuda-pemudi yang semangatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pendidikan Islam bagaikan tunas pohon dalam pembentukan suatu karakter, sebab pendidikan Islam menjadi sumber utama dari lahirnya bibit-bibit generasi bangsa yang menentukan maju dan mundurnya suatu bangsa. Maka pendidikan haruslah ditanamkan dengan nilai-nilai keagamaan, sebagaimana Kemendikbud telah mencatat bahwa pendidikan haruslah dilandaskan dengan nilai-nilai agama agar membentuk generasi yang bertakwa untuk mewujudkan pembangunan nasional menjadi pemuda yang bermoral dan tentunya anti kriminal. Hadirin, coba kita lihat kembali sektor pendidikan yang telah berkembang di Indonesia sebenarnya mampu untuk menunjang pembentukan intelektual, mengingat pada tahun 2023 sekolah dasar negeri dan swasta mencapai 148,975 berdiri di mana-mana. Sekolah menengah pertama mencapai 41,986 lembaganya, sedangkan sekolah menengah atas telah mencapai 14,236 berdiri di Indonesia. Bahkan lembaga universitas mencapai 3.107 juta. Sungguh angka yang sangat fantastis untuk mencetak generasi bangsa Indonesia. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka apa yang perlu dipersiapkan guna membangun generasi masa depan? Mengapa pendidikan Islam sangatlah penting untuk diterapkan kepada kita? Oleh karena itu, tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Mewujudkan Pendidikan Islam Guna Membangun Generasi Masa Depan, dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang,
hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Al-Maraghi halaman 67 sampai 69 mengatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan pendidikan akhlak manusia yang ketika ia menjadi hamba Allah, karena perangai orang yang soleh ialah orang yang memiliki sopan santun, rendah hati, lemah lembut dan menjaga kehormatannya, yang ketika ia disapa dengan sapaan yang tidak baik maka ia tidak membalasnya. Itulah perangai atau akhlak orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, pendidikan Islam memiliki nilai-nilai yang mendalam dan universal yang tidak hanya relevan untuk umat Islam saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Ini adalah nilai-nilai yang mengajarkan cinta, Perdamaian, kesederhanaan, dan keadilan. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Melalui pendidikan Islam, kita dapat mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kesederhanaan, kebaikan, dan ketulusan hati. Mereka belajar menghormati hak-hak asasi manusia, berkontribusi kepada masyarakat, dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Hadirin, coba kita bayangkan ketika di negeri ini sudah tidak ada lagi pemuda, bahkan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang kesopanan, ilmu-ilmu agama, bahkan kepekaan terhadap lingkungan. Maka apa yang akan terjadi pada negeri ini? Di sanalah titik kemerosotan moral yang sebenarnya, yakni hilangnya adab pada diri manusia. Sebab jika adab dan moral telah hilang, yang terlahir nantinya hanyalah generasi bodoh yang imannya tidak kokoh, Para pemuda ceroboh yang kelakuannya tidak senonoh, para pemimpin yang curang menggunakan uang terlarang merugikan banyak orang dan membuat bangsa hancur terbelakang. Namun sayangnya hadirin, bibit-bibit kemerosotan moral pada pemuda zaman ini dianggap hal yang biasa. Padahal penanaman adab dan moral menjadi landasan bagi kita yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan ikrarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hal itu sejalan dengan misi Rasulullah SAW yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Sedangkan pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang pendidikan nasional menegaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tercipta guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperbaiki akhlak yang mulia untuk mencerdaskan bangsa. Mengingat hal itu, Profesor Naukid Al-Atas dalam bukunya Objective of Islamic Education menjelaskan bahwa ketika kita ingin membangun suatu bangsa, maka mulailah dari pendidikan agama dan para pemuda, karena penanaman adab menjadi hal yang utama. Sehingga ketika pendidikan Islam yang telah menanamkan adab dan moral diterapkan pada kita, tentulah nantinya dapat melahirkan generasi yang cemerlang, bukan generasi yang terbelakang, yang menjadi agent of development and agent of change, penggerak perubahan dan pembaharuan kehidupan. Hadirin jamaah Syarihil Quran yang kami cintai, untuk terus mengingatkan para pemuda yang dicintai Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan.
kemudian Allah memberinya petunjuk dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal mustami'in, ayyuhal mustami'at, rahimakumullah. oleh karena itu, ketika pendidikan Islam telah diterapkan, maka dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya mengejar nilai dunia saja, tetapi juga berakhlak mulia. Karena pada dasarnya, suatu lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk mencetak generasi yang pintar, Generasi yang brilian, generasi yang berkawan, tetapi juga dituntut untuk mencetak generasi yang benar, beriman dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Syauqi pernah bersyair bahwa sesungguhnya bangsa-bangsa akan jaya, bangsa-bangsa akan berdiri, bangsa-bangsa akan maju jikalau berakhlak mulia. tapi bangsa-bangsa akan hancur, Jatuh tersungkur, rusak terkubur jika tidak berakhlak mulia. Oleh karena itu, semoga kita semua bisa menguatkan pendidikan Islam dan menerapkan adab dan akhlak pada diri kita, dan tentunya bisa menjadi generasi masa depan. Untuk menutup syarahan Al-Quran ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu